Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Nur Fauziah dari kelas Analisis dan Desain Sistem kelas E dengan MPMC 102 Ini saya akan mempresentasikan tentang Physical System Design untuk aplikasi tiket.com. Nah, sebelumnya, kenalan dulu nih apa itu tiket.com. Tiket.com adalah aplikasi pemesanan tiket yang memiliki fitur yang cukup lengkap karena menyediakan berbagai pilihan layanan pemesanan. Lalu Tiket.com menyediakan layanan pemesanan pada layanan akomodasi seperti hotel, hostel, dan apartemen, layanan transportasi baik melalui darat, udara, dan laut, lalu layanan event seperti bioskop, pertunjukan, dan lain-lain, dan layanan to-do seperti atraksi, spa dan kecantikan, tempat bermain, tur, olahraga dan outdoor, dan bahkan umroh. Di sini ada output sistem desainnya itu, ada output design, yang kedua file and database system, yang ketiga input design, yang keempat program design, yang kelima procedures design, dan yang terakhir controls design. Nah, yang pertama itu ada output design. Sebelumnya, output design itu menghasilkan laporan demand report, karena Tiket.com menghasilkan laporan berdasarkan permintaan atau demand report, karena laporan yang dibuat untuk memberikan informasi tertentu atas permintaan seseorang. Atau di sini kasusnya pembeli. Nah, contohnya, itu laporan yang berdasarkan demand adalah misalnya kita ingin memesan hotel ke Yogyakarta. Ketika menginput tujuan, tanggal menginap, dan jumlah kamar yang akan dipesan, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi hotel terbaik yang ada di Yogyakarta. Semua hasil pencarian menunjukkan nama hotel, lalu tempatnya di mana, hotelnya bintangnya berapa, review daripada pengguna, harga, dan fasilitas yang disediakan. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk output design. Yang pertama itu ada use. Use itu ada siapa yang menggunakan output, yaitu pembeli dan mitra atau partner agen Tiket.com. Lalu kapan output itu digunakan, yaitu ketika pembeli menggunakan layanan Tiket.com, sedangkan bagi para mitra itu membutuhkan output untuk mengetahui pesanan tiket atau reservasi yang dilakukan oleh pembeli. Lalu mediumnya, Tiket.com mengirimkan outputnya melalui screen dan email. E-tiket itu dikirim melalui email. Lalu yang ketiga itu adalah format. Nah, format untuk di Tiket.com itu berbentuk narasi dan tabel. Terlihat dalam contoh, e-tiket yang dikirim melalui email, e-tiket dirinci berbentuk tabel. Di dalamnya terdapat nama maskapai, nama pemesan, tanggal pemesanan, kode booking atau PNR, nama penerbangan, waktu dan rute penerbangan, dan detail penumpang. Lalu selanjutnya ada yang berbentuk narasi. Ini untuk persyaratan dan ketentuan penerbangan. Selain itu ada informasi invoice berupa detail pembayaran. Lalu location itu mau dikirim kemana outputnya. Nah, di Tiket.com itu hasil output berupa e-tiket dikirim melalui email pengguna. Lalu akses adalah pengguna yang sudah memiliki akun dan mitra layanan Tiket.com. Detailnya di Tiket.com memberikan detail, misalnya untuk reservasi hotel, hasil pencarian menunjukkan nama hotel, di mana tempatnya, hotelnya bintangnya berapa, review, harga, dan fasilitas yang disediakan. Lalu timeline, ini hasil output dihasilkan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu untuk pre-printednya itu paperless. Lalu yang kedua ada file and database design. Itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama medium. Di Tiket.com, data dan informasi dimasukkan oleh sistem ke dalam database. Lalu yang kedua ada processing mode, itu pemrosesan datanya dilakukan secara real-time processing, di mana setiap informasi proses pengolahan data yang direspon dengan cepat. Lalu maintenance.
Di tiket.com, ketika ada lakukan maintenance, baik di aplikasinya maupun di web, tiket.com-nya tidak dapat diakses untuk sementara waktu, namun ada pembatasan waktu sebelum dilakukannya maintenance. Lalu yang keempat ada size. Untuk ukuran penyimpanan data, tiket.com mampu menyimpan data sebesar 1 terabyte hingga 5 terabyte. Lalu yang terakhir untuk, activity level. Activity level itu untuk catatan pemesanan yang ingin ditambahkan atau di-reschedule bisa dilakukan 1 kali 24 jam sebelumnya dan bisa dilakukan refund dana 15 hari setelah pembayaran. Riwayat pemesanan bisa dihapus dengan cara masuk ke detail pemesanan lalu pilih hapus pesanan. Lalu, selanjutnya ada input design. Di input design ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama medium. Untuk menginput medium itu menggunakan keyboard, yaitu diketik melalui handphone, tablet, laptop, atau komputer seperti di bagian pencarian. Bisa juga berbentuk EDI, di mana proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui, atau dari sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik, misalnya menggunakan virtual account. Lalu source-nya itu source atau sumber datanya itu yang dimasukkan berasal dari pelanggan itu sendiri, seperti detail pemesanannya. Lalu formatnya adalah screen karena efisiensi menangkap biaya dengan sedikit usaha dan biaya. Type, tipe datanya itu bisa berupa tipe data kualitatif, ini berupa tulisan yang biasanya ada di review pengguna atau deskripsi layanannya. Lalu tipe data kuantitatif itu berupa dari harga atau ratingnya. Lalu untuk konsideran yang selanjutnya adalah volume. Volume data yang dimasukkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu personel adalah orang yang melakukan proses data entry, yaitu pengguna, mitra, atau bagian manajemen tiket.com. Frekuensi, pengguna bisa melakukan pemesanan tiket atau reservasi di tiket.com secara berulang. Lalu cost. Cost dalam tiket.com ada promo bagi pelanggan yang sudah memiliki akun. Promo berlaku untuk semua layanan di tiket.com dan ada promo khusus sehingga memudahkan pengguna untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada error detection dan correction. Di tiket.com terdapat fitur rescheduled untuk mengatur ulang pesanan dan fitur refund untuk pengembalian pesanan yang dibatalkan. Lalu yang selanjutnya ada program design. Dari segi interface, sistem penjualan tiket.com yang sangat menarik, di mana menggunakan kombinasi warna yang cukup menarik, perhatian dengan menggunakan warna biru mencolok yang mendominasi warna halaman awal bagian atas, sehingga terlihat begitu menarik dan user-friendly. Tiket.com berkolaborasi dengan UX Writer untuk memastikan kualitas konten dan interface terbaik serta selaras dengan sistem desainnya dan sehingga menerjemahkan visi dan persyaratan produk menjadi pengalaman end-to-end yang bermakna. Lalu yang terakhir ini ada procedures dan controls design. Di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama ada validity. Pesanan pembelian dilakukan oleh pembeli melalui tiket.com merupakan hubungan hukum dan kontrak yang mengikat antara pembeli dengan mitra penyedia layanan tiket.com. Lalu otorisasi. Otorisasi pembayaran transaksi e-tiket membutuhkan data diri pengguna atau data yang dapat mengidentifikasi pengguna. Lalu akurasi, itu dari data-data pribadi pengguna secara benar, jelas, lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan, seperti nama, alamat email, nomor telepon, alamat lengkap, KTP, rincian pemesanan, dan informasi lainnya. Lalu ada security. Security itu membutuhkan sandi akun, one-time password, dan token yang digunakan untuk menjaga keamanan pelanggan.
Untuk keamanan kerahasiaan data, Tiket.com menganjurkan untuk menyimpan akun dan kata sandi secara aman dan atau mengganti kata sandi secara berkala. Lalu numerical control, ini kode booking atau PNR berperan sebagai primary key yang tercantum dalam e-ticket. Lalu selanjutnya availability, ini adalah layanan Tiket.com terbuka secara 24 jam dan mengikuti kebutuhan pelanggan. Maintainability, ini untuk menjaga keamanan, Tiket.com melakukan penetration test atau dikenal dengan pen test, yaitu simulasi penyerangan sistem komputer untuk mengetahui kelemahan dan potensi akses masuk data dan sistem komputer. Lalu integrity Tiket.com tertuang dalam visi dan misinya, yaitu visinya menjadikan Tiket.com situs one-stop travel dan entertainment terbaik di Indonesia, sedangkan misinya itu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi terbaik bagi setiap konsumen yang ingin melakukan traveling serta mendapatkan hiburan di Indonesia. Lalu ada audit trail. Audit trail itu pengguna bisa melihat kembali riwayat pemesanannya dengan mengecek My Order. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.